Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Cora Stefani Sunulingga dengan NIM 241715027, Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas poster saya yang memiliki tema penilaian prestasi kerja yang berjudul Kinerja Hebat Butuh Penilaian yang Hebat Juga, sekaligus membandingkan sistem penilaian kerja di dua perusahaan besar, yaitu perusahaan Unilever dan perusahaan Indofood. Nah, adapun latar belakang yang saya ambil dan tujuannya adalah banyak karyawan menunjukkan dedikasi luar biasa dan kinerja yang keras setiap harinya. Namun sayangnya, sistem penilaian kerja kurang objektif dan tidak transparan, bisa menghambat apresiasi terhadap kontribusi nyata mereka. Nah, penilaian kerja yang tepat bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk penghargaan atas hasil kerja yang telah dicapai. Nah, dari sinilah muncul tujuan yang saya ambil dari analisis ini, yaitu yang pertama, menilai efektivitas sistem penilaian kerja yang sedang digunakan. Yang kedua, mengungkapkan dampak terhadap motivasi dan hasil kinerja karyawan. Yang ketiga, dan tentunya menyusun rekomendasi supaya sistem penilaian lebih adil, transparan, dan terukur. Untuk lebih memahaminya, saya melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Sudah ada sistem penilaian berkala dan indikator kinerja telah ditentukan. Beberapa indikator kinerja telah ditetapkan, artinya perusahaan sudah punya dasar untuk menilai karyawan secara terukur. Ini menunjukkan adanya niat baik untuk menerapkan sistematis. Nah, yang kedua ada kelemahan atau weakness. Penilaian masih cenderung subjektif, kurangnya transparansi, dan tidak semua indikator relevan. Sayangnya, perusahaan masih kurang objektif dan transparan. Banyak penilaian didasarkan pada subjektivitas atasan, bahkan tidak semua indikator yang digunakan relevan dengan pekerjaan karyawan. Hasil ini membuat penilaian bisa diragukan validitasnya. Nah, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Adanya potensi untuk menerapkan teknologi seperti KPI dan dashboard digital untuk memperbaiki sistem. Dengan kemajuan teknologi, perusahaan punya peluang besar untuk mengadopsi sistem berbasis digital seperti KPI otomatis, dashboard forma, dan sistem umpan balik atau real time. Ini bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian. Yang berikutnya ada ancaman atau threat. Ada kemungkinan penolakan dari manajemen atau kurangnya pelatihan bagi evaluator. Namun, perubahan ini bisa saja ditolak oleh manajemen atau evaluator yang kurang terbiasa dengan sistem digital. Selain itu, minimnya pelatihan evaluator juga menjadi hambatan besar untuk penilaian sistematis yang modern. Yang berikutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, terapkan indikator berbasis hasil kerja nyata atau Key Performance Indicator atau KPI. Dengan KPI, penilaian tidak lagi didasarkan pada perasaan atau asumsi pribadi, melainkan hasil kerja yang terukur, misalnya target penjualan, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan. Berikutnya ada latihan evaluator, supaya bersifat objektif dan profesional. Banyak penilaian tidak adil karena penilaiannya tidak dilatih untuk menilai secara konsisten. Pelatihan akan membantu mereka memahami bagaimana memberikan penilaian yang tidak biasa dan membangun kepercayaan karyawan. Yang berikutnya ada gunakan sistem digital yang transparan dan mudah diakses. Sistem digital seperti dashboard bisa menunjukkan performa karyawan secara real time dan mengurangi risiko manipulasi data. Semua pihak bisa melihat penilaiannya secara terbuka. Yang berikutnya adalah lakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem tetap relevan, adil. Sistem penilaian bukan sesuatu yang bisa dibiarkan jalan terus tanpa perbaikan. Evaluasi secara rutin memastikan bahwa indikator tetap relevan, metode tetap efektif, dan tidak terjadi ketimpangan terhadap penilaian. Mari kita bandingkan sistem penilaian kinerja di dua perusahaan, yaitu perusahaan Unilever dan Indofood. Unilever menggunakan sistem penilaian berbasis KPI dan kompetensi, menerapkan sistem digital berbasis HR analitis, dan karyawan berdasarkan hasil kerja dan nilai perusahaan seperti integritas dan inovasi. Dan penilaian dilakukan secara berkala dan diberi feedback yang terbuka. Yang kedua ada perusahaan Indofood, yang penilaian berbasis hasil kerja juga diterapkan, namun lebih menekankan pada target kuantitatif. Sistem penilaian masih kombinasi manual dan digital, tergantung unit bisnisnya. Yang berikutnya ada proses penilaian sering dikali didampingi oleh atasan langsung tanpa evaluasi silang. Yang berikutnya adanya pelatihan penilaian tetapi belum sepenuhnya merata untuk segala unit. Kesimpulannya, perbandingan perusahaan Unilever cenderung lebih maju dalam hal objektivitas dan transparansi berkat penerapan sistem digital dan budaya feedback yang terbuka. Sementara perusahaan Indofood memiliki sistem yang cukup kuat, namun masih bisa ditingkatkan lagi dari segi teknologi dan evaluatornya.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem penilaian kinerja yang baik sangat menentukan keberhasilan organisasi, baik dalam mempertahankan karyawan berkinerja tinggi maupun dalam mendorong semangat kinerja karyawan. Jangan lupa, kinerja hebat layak mendapatkan pelayanan hebat juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.